Shalom Eko Kids. Sebentar lagi ibadah akan dimulai. Perhatikan petunjuk ibadah ya. Pakai baju rapi. Siapkan hati dan semangat beribadah. Makan, ngobrol, dan main gadget setelah ibadah selesai ya. Eko Kids, let's go.
di mana biar pujian ini bisa membuat hati kita semakin dekat sama Tuhan, semakin sungguh-sungguh ketika mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan, yang dari lautan. Katakan berkat-Mu ya Tuhan.
mendengarkan firman-Mu dan sungguh-sungguh merasakan kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hai adik-adik, halo, apa kabar? Apa kabar? Jumpa lagi dengan Kak Lina ya. Di sini kakak seperti biasa mau ngajarin adik-adik bikin prakarya. Di hari kasih sayang ini, kakak mau ngajarin adik-adik bikin prakarya seperti yang ada di sini nih. Coba adik-adik pilih mau yang mana dulu ya kira-kira ya. Oke deh, kakak yang pilihin deh, kita bikin yang ini dulu ya. Ini yang paling gampang ya. Nah, caranya adik-adik siapkan printan dari ambil di Google ya atau di YouTube ya. Printan seperti ini. Adik-adik bisa minta tolong mami papi atau minta tolong kakak-kakaknya juga boleh untuk diprintin tulisan Yohanes 3 ayat 16 ya. Isinya apa? Adik-adik print di modelin seperti ini. Kalau misalnya adik-adik nggak punya mesin print juga nggak apa-apa, pakai kertas putih polos ditulisin pakai tulisannya adik-adik di sini juga boleh ya. Nah adik-adik setelah printan ini selesai, adik-adik siapin bentuk-bentuk hati seperti ini. Nih bentuk-bentuk hati, bikinnya 5 aja. Bikin hatinya gimana sih Kak? Gampang. Nih dari kertas begini, adik-adik lipat 2. Nih lipat 2 kayak gini ya. Terus adik-adik gunting deh dari arah yang terbuka ini nih. Nih ambil di pucuknya sini ya. Gunting. Dibelokin. Nah tuh gampang kan bentuk hati kan? Tuh, gampang sekali ya. Nah ini kakak udah bikin ada 5. Nah setelah itu tuh perintan yang tadi ini kita lapisin dengan karton agak tebel. Kalau nggak ada karton yang di rumah pakai kardus juga boleh. Terus kita kasih lem. Kita rekatkan begini supaya dia jadi lebih kekar. Jadi nggak lembek-lembek gitu ya. Kalau kertas kan dia lembek. Jadi kalau misalnya dikasih karton dia jadi lebih kekar ya, lebih bisa berdiri begini. Terus kita siapkan tali. Talinya boleh benang wol, boleh benang jahit, boleh kenur, apa aja bebas ya, yang ada aja di rumah. Nah, terus kita balik, kita tempel pakai solasi ban. Nih adik-adik begini ya, solasi ban. Terus kita tempel lagi di sini. Boleh diacak ya supaya nggak numpuk. Terus satu lagi. Nah begini tempel. Sudah 3. Kita bikinnya 5 ya adik-adik ya, biar kelihatan lebih banyak hatinya. Lebih banyak kita merasakan cintanya Tuhan ya. Kita pengen tahu nih bikinnya apa ya, cinta Tuhannya yang seperti apa ya. Kita tempel 1 lagi. Nah kan udah jadi nih begini nih. Sekarang yang bagian bawahnya kita taruh hatinya. Nah hatinya kita taruh di sini ya. Tempel hatinya, terus kita tempel seperti ini, terus kita tempel lagi. Nanti di hari Valentine adik-adik bikin nih kayak begini ya, bagus banget, tempel bisa digantung di kamar, di meja belajarnya adik-adik.
Oke. Tada, jadi ya. Nah, ini hatinya biar gak polos, kita bisa loh tempelnya taruhin fotonya adik-adik nih. Di sini foto mama, papa, di sini foto adik-adik, foto oma misalnya, foto siapa lagi teman-teman, di sini boleh ditaruh ya. Kalau misalnya nggak punya foto, oke, nggak apa-apa, kita kasih nama aja. Misalnya namanya Gracia. Boleh tuh Gracia. Terus misalnya namanya siapa? Mama, papa. Boleh. Terus mau taruh siapa lagi dinding nih tulisannya? Oma sama opa ya, opa oma. Oh, boleh. Di sini taruh siapa? Adik. Di sini taruh kakak. Nah, boleh ya. Tuh, udah jadi kan? Nah, lucu ya. Nah, bagus kan? Taruh di meja belajar atau di kamar. Dengan melihat ini, Yohanes 3 ayat 16. Wah, siapa aja ya orang-orang yang kita mau doain misalnya supaya bisa merasakan besarnya kasih Tuhan. Nah, udah ada nama-namanya tuh di sini. Ya. Tuh, kan? Nah, adik-adik bisa gantung di ini seperti yang ini contohnya ya. Nah, sekarang kakak taruh dulu ini di meja. Sekarang kakak mau ngajarin prakarya yang kedua. Kita mau bikin rumah tapi di dalamnya ada foto ya, ada gambar. Oke. Nah, sekarang kita siapin lagi kertas atau karton juga boleh. Kertas dengan ukuran seperti begini aja nih. Ukurannya berapa ya? Ya bebas ya ukurannya ya, kira-kira aja. Pokoknya sebesar ini. Terus kakak di sini sudah menggunting untuk ukuran pintunya juga sudah, jadi separohnya, misalnya kertasnya segini berarti separohnya. Nah, ini untuk ukuran pintu 2 ya. Jadi nanti kakak udah tempel di sini. Ini kakak udah hiasin dulu. Nanti adik-adik bisa bikin sendiri di rumah ya, atau dibantu sama mama papa atau sama kakak ya. Nah, ini untuk gentengnya ini dari kertas begini. Caranya juga sama seperti bikin hati. Kita lipat 2. Terus karena ini bentuknya segitiga, jadi kita nggak bulat begini. Jadi kita bikinnya langsung segitiga, lurus. Atau mencong-mencong dikit boleh lah, nggak apa-apa yang baru belajar gunting ya. Nah, seperti ini. Terus kita taruh di sini. Kita lem ya, kita lem. Kita taruh di pucuknya. Nih begini ya adik-adik ya. Taruh di pucuknya, nih lemnya belum nempel sekarang. Ya. Terus kita taruh pintu yang tadi sudah dihias. Ya, pintunya yang sudah dihias. Ini jendelanya sebelah atas ya. Kita tempel. Kalau mau cepet juga boleh taruhin apa ya? Pakai double tip juga boleh, pakai lem boleh. Nah, ini pakai lem, kita lem di sini. Ini kita lipat sedikit buat nyanggah, buat merekatkan di sini. Ya. Ini yang sebelahnya juga sama. Ya. Kita tempel di sebelah sini. Ininya nih kertasnya kalau lebih tuh kita lipat sedikit, bakal pegangan pinggirnya. Oke, kita lem lagi di sini. Bagi adik-adik yang belum terlalu bisa ngelem, nanti bisa dibantu sama orang tuanya ya, sama mama papa ya. Jadi seperti ini. Nah, terus dalamnya sama seperti ini, kita bikinin hati lagi, hati yang besar. Kita gunting lagi ya, kita
gunting, kita kasih bulat. Oke, untuk hati kita tempel lagi di sini. Bulannya tadi. Oke, tempel. Nah, terus adik-adik punya foto nggak di rumah nih? Foto keluarga misalnya. Boleh adik-adik tempel di hatinya sini ya. Foto keluarga adik-adik boleh tempel di sini di dalam rumahnya. Atau misalnya nggak punya gambar hati, nggak punya gambar keluarga, boleh digambar juga boleh. Atau misalnya punya printan lagi nih, printan nih, kakak mah pakainya printan aja ya. Duh, ada tulisan family, kakak kasih contohnya misalnya ditulis, boleh deh kita tulis ya, misalnya family. Oke. Nah, terus di sini misalnya gambar siapa? Gambar mama. Tuh, boleh begitu juga boleh, nggak apa-apa. Terus di sini gambar papanya. Nah, boleh juga terus digandeng sini ada anaknya. Boleh ya. Misalnya nggak punya foto, tapi kalau punya foto jadi lebih bagus pakai foto ya. Atau ditaruh seperti ini, seperti yang begini nih. Tuh, ya. Taruh di sini juga boleh. Jadi adik-adik bebas menggambar, bebas mengeluarkan kreativitas adik-adik. Mau bikinnya bagaimana boleh aja ya. Nah, kalau yang seperti di situ kan ditempel di sini, terus dikasih gambar, dikasih foto, ya itu juga boleh ya. Nah adik-adik, ini gambar rumah yang di dalamnya ada cinta. Cintanya siapa? Ada kasihnya siapa? Kasihnya Tuhan Yesus di dalam keluarga kita. Yuk kita tutup deh pintunya, oke? Nah adik-adik juga bisa nih nanti tempel di sini, ya. Oke adik-adik, demikian prakarya hari ini dari kakak. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti peraturan dari pemerintah, mengikuti kesehatan, tetap pakai masker, tetap rajin cuci tangan, tetap jaga jarak, tetap makan makanan yang sehat. Oke, sampai jumpa adik-adik, bye-bye. Shalom adik-adik, Happy Valentine Day buat kita semua, dan Happy Sunday buat kita semua juga. Dan kiranya di suasana Valentine Day hari ini kakak akan menceritakan tentang sesuatu yang manis dan yang indah tapi bukan coklat. Nah, ada yang tahu nggak adik-adik apa itu? Yuk kita sama-sama dengerin cerita kakak pada hari ini agar kita tahu sesuatu yang manis dan sesuatu yang indah itu ya adik-adik ya. Oke, kakak cerita pada hari ini. Cerita hari ini kakak akan ceritakan dimulai dari 2 cerita pendek yang kakak buat sendiri. Yuk kita sama-sama dengerin. Cerita pertama, pada tanggal 14 Februari, Kak Cakra sedang di sekolahan ya adik-adik. Kakak Cakra melihat ada satu teman kakak di pojokan, tapi nggak bawa makanan, ada pas istirahat. Terus kakak menghampirinya dan kakak menanya, kok nggak ada makanan? Dan ternyata dia lupa membawa makanan. Akhirnya Kak Cakra memberikan makanan kakak setengah untuk teman kakak. Dan cerita kedua, pada tanggal 15 Februari kakak ketemu Kak Indra lagi di jalan adik-adik. Ternyata Kak Indra tiba-tiba jatuh adik-adik. Dan Kak Cakra langsung menghampirinya dan langsung membantu Kak Indra. Nah adik-adik, dari cerita kedua itu, dari cerita 1 dan cerita 2, adik-adik tahu nggak apa persamaan dari cerita tersebut? Ada yang tahu? Oke, kakak kasih tahu. Dari cerita kedua tersebut, 1 dan 2, sama-sama menceritakan tentang kasihnya dari Kak Cakra untuk sesama, atau ke semua orang, atau ke temannya Kak Cakra, atau ke Kak Indra. Itu adalah cerita tentang kasih yang kecil adik-adik, kasih yang sederhana, kasih yang bisa ditemukan di setiap harinya. Nah adik-adik, sebetulnya kasihnya Kak Cakra yang berikan kepada teman, kasihnya Kak Cakra kepada Kak Indra, ternyata itu ternyata kecil adik-adik.
Tahu nggak adik-adik, ada kasih yang lebih besar dibandingkan dari yang dilakukan oleh Kak Cakra. Nah, pasti kalian tahu dong satu lagu ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Nah adik-adik, dari lagu tersebut kita sudah Tuhan telah mengajarkan bahwa kasihnya Allah itu sangat besar dan setiap harinya akan berubah-ubah dan selalu ada untuk kita adik-adik. Nah adik-adik, kalian sudah tahu dong sekarang kasih yang besar itu kasihnya siapa? Nah kalau jawaban kalian kasihnya Allah, itu adalah jawaban yang betul adik-adik. Kasihnya Allah adalah kasih yang terbesar adik-adik, dibandingkan kasih Kak Cakra kepada teman, Kak Cakra kepada Kak Indra. Kasihnya Allah itu lebih besar. Karena kenapa? Karena kasihnya Allah itu telah memberikan kita kehidupan, nafas, masih berikan kita untuk bisa berjalan, masih bisa untuk makan, masih bisa untuk minum, masih bisa untuk bertemu dengan teman-teman, masih bisa bermain, masih bisa memiliki keluarga yang lengkap, masih memiliki keluarga sekitar. Itu semuanya adalah kasihnya Allah adik-adik. Dan kita harus bersyukur kepada kasihnya Allah yang begitu besar kepada diri kita. Gimana Kak untuk caranya kita melakukan atau berterima kasih kepada Tuhan tentang kasihnya dari Allah yang begitu besar kepada kita? Yaitu dengan berdoa, melakukan kasih kepada orang lain juga, atau untuk membaca Alkitab, tahu tentang kehidupan untuk kita dalam sehari-hari. Itu adalah pemberian kalian kepada Tuhan atau membalas kasih sebesar itu untuk kalian. Kasihnya Allah itu nggak cuma-cuma loh adik-adik. Kenapa? Karena yuk kita baca di Yohanes 3 ayat 16. Di situ kita tahu tuh alasannya. Yuk kita baca sama-sama. Mari kita buka Alkitab kita di Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yuk kita sama-sama baca sekali lagi ayat Alkitab ini. Di Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, dari ayat Alkitab ini kita sudah tahu, kasihnya Allah itu begitu besar kepada kita. Kepada bukan kita lagi adik-adik, ke satu dunia adik-adik. Ke satu dunia, bukan kakak doang atau adik-adik doang, tapi satu dunia adik-adik. Sehingga, karena kenapa? Karena Tuhan Yesus, Allah telah mengaruniakan anak yang tunggal datang ke dunia, disalibkan, mati dan bangkit di hari yang ketiga adik-adik. Nah, dari situ adik-adik, dari Tuhan Yesus disalibkan itu, kita diberikan atau ditebus dosanya di atas kayu salib dari Tuhan Yesus Kristus. Soalnya kalian harus berterima kasih kepada Tuhan, sangat berterima kasih, karena kalau Tuhan nggak disalibkan, kita akan dihukum adik-adik karena dosa yang kita perbuat selama ini. Jadi dosa-dosa kalian, dosa-dosa kakak, dosa-dosa semua orang telah ditebus Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kalian harus berterima kasih kepada Tuhan. Gimana adik-adik? Kayak kakak bilang katakan, yaitu harus memberikan kasih kita lagi kepada orang lain, membaca Alkitab, atau berdoa. Itu adalah 3 langkah yang mudah untuk kalian lakukan untuk membalas kasihnya Tuhan yang begitu besar untuk kalian. Nah adik, di hari Valentine ini, kakak ingin mengajarkan kalian bahwa kasihnya kita itu ternyata kecil loh adik-adik. Tapi kita harus melakukan itu ke semua orang, bukan pilih-pilih, bukan ke teman doang, atau ke saudara doang. Enggak adik-adik, karena Tuhan juga tidak pilih-pilih. Kasih yang begitu besar, Dia meninggal di atas kayu salib untuk menebus dosa kita adik-adik. Yuk kita sama-sama belajar memberikan kasih kita di hari Valentine ini ke sesama kita. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Pejamkan mata kalian, lipat tangan kalian, tundukkan kepala kalian. Kakak ingin berdoa buat kalian.
Yuk, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini Tuhan. Dan terima kasih telah mengajarkan kami Tuhan tentang begitu besarnya kasih Allah Tuhan kepada dunia ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami akan berusaha Tuhan, kami akan melakukan Tuhan, kasih kepada sesama kita, kasih kepada saudara kita, keluarga kita, kasih kepada sesama kita. Kami mau belajar Tuhan akan memberikan kasih yang terbaik untuk sesama kita Tuhan. Dan ajari kami Tuhan, agar kami tahu Tuhan apa rencanamu ke dalam hidup kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak akan berikan satu kali lagi. Ingat buat kalian pada hari ini, yang pertama adalah kalian harus bersyukur atas kasihnya Allah begitu besar kepada dunia ini. Dan yang kedua, kalian harus ingat, kalian harus berterima kasih. Gimana caranya? Ada 3 yang gampang. Yang pertama, memberikan kasih kepada orang lain lagi, bukan kepada saudara atau teman-teman, tapi semua orang dari lingkungan kalian. Yang kedua, membaca Alkitab. Yang ketiga, berdoa. Nah, cukup untuk hari ini. Semoga kalian bisa melakukannya di kehidupan kalian sehari-hari. Dan selamat jumpa adik-adik, ketemu lagi di Eko Kids minggu depan. Bye-bye, Happy Valentine Day!